Halo Sobat Rinjani, kali ini kami akan mengajak kalian ke KTH Tunas Lestari di Desa Slelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Kita akan melihat proses pembuatan kopi, mulai dari pemanenan hingga pengolahan biji kopi menjadi kopi siap dikonsumsi. KTH Tunas Lestari merupakan salah satu kelompok tani hutan penerima hibah FIP 2 KPH Rinjani Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya kesini. Gimana Pak, sehat semua? Sehat. Saya dari tadi cari alamat Tunas Lestari, KTH Tunas Lestari Pak ya. Iya ya. Soalnya banyak orang bilang, terutama KPH Rinjani Barat ya, katanya ada satu binaan yang mempunyai kopi yang khas katanya dari Slelos. Yang benar itu kopi robusta. Kopi robusta ya Pak ya? Ya. Nah, ini Pak, KTH Tunas Lestari sendiri ini sudah lama Pak ya? Sudah lama dia. Oh, tapi jalannya baru tahun ini mulai jalannya untuk usaha kopi. Oh iya. Itu dengan kopi robustanya itu bagaimana prosesnya itu Pak? Proses kita mulai dari pemetikan dari kebun sehingga sampai di rumah kita pilih jirinya. Jeli itu apa Pak? Jiri itu yang merah. Oh yang merah itu? Ya, Itu disebut jeli? ya itu disebut jiri. Nah, setelah disortir barulah kita mengadakan pengupasan dengan pengupas basah. Pengupas basah? Ya, pengupas basah. Oh iya iya. Nah, ini KTH Tunas Lestari sendiri ada dapat bantuan dari KPH Rinjani Barat Pak? Dapat bantuan banyak sekali yang kita dapat bantuan. Kemarin kita dapat bantuan 209 juta untuk mesin dan ada bibit juga. Bibit kopi apa? Bibit sama juga, bibit kopi robusta juga. Oh robusta ya. Karena kopi yang lain tidak cocok di tempat kami, yang cocok hanyalah robusta. Robusta. Nah untuk mesin sendiri yang dikasih bantuan oleh KPH Rinjani Barat apa aja Pak jenisnya Pak? Pertama itu pengupas kering, Pengupas yang kering. kedua pengupas basah, yang ketiga tepung, yang keempat roasting, yang kelima continuous seller. Berarti itu satu paket Pak ya? Satu paket. Wah luar biasa. Dan dibina juga oleh KPH Rinjani Barat Pak ya? Tetap dibina. Dan kita juga memiliki paslok untuk dari paslok itu yang membina kita bagaimana untuk mengembangkan usaha kopi ini. Nah terkait KTH Tunas Lestari sendiri Pak, gimana dampaknya adanya KPH Pak? KPH Rinjani Barat? Dengan adanya KPH ini maka petani itu bisa merasakan bagaimana manfaat daripada bantuan tersebut. Berarti sering dibina terkait kopi Ya. oleh tim dari KPH Rinjani Barat? Sering. Kita juga memiliki bukannya hanya dari KTH tetapi juga dari bidang perkebunan juga selalu ada pembinaan. Selalu ada Pak ya? Ya. Betul. Jadi dengan adanya dibantu dengan KPH Rinjani Barat, KTH Tunas Lestari sendiri bisa lebih maju Pak ya? Lebih aktif lagi ya, terutama dengan di pengelola kopinya ya. Selain kopi ada lagi nggak Pak? Selain kopi, durian tetapi sekarang belum ada musimnya. Oh, belum Hanya ada yang musim. ada musimnya pada saat sekarang ini adalah kopi. Kopi. Ya. Nah ngomong-ngomong kopi nih Pak ya, Ya. jadi saya pengen coba nih katanya kopi KTH Tunas Lestari itu enak. Ya. Boleh saya coba ini Pak? Boleh, kopi memang robusta ini sangat enak untuk kita nikmati bersama. Mantap nih. Wah, ini dia kopinya. Waduh. Terima kasih banyak Bu. Ayo Pak, coba kopinya sambil ngobrol. Wah, boleh. Saya coba nih ya. Iya. Ya. Kalau kurang gula tambah gula, kalau kurang kopi tambah kopinya. Oh, ini dia kopinya. Ya. Luar biasa. Ini sih enak Pak. Ya. Jadi ini kopi robusta dengan sortiran yang sudah terpilih Pak. Ya. Ini mungkin honey mungkin ini. Hani. Honey. Ini Hani ya? Honey. Ya, Oh, ini sudah dikemas. natural kalau itu. Namanya Hani. Tapi Nah, ini Pak
saya pengen tahu nih, pengen kalau ada kesempatan sekarang ini ada nggak kira-kira yang lagi panen gitu Pak? Saya pengen lihat sih prosesnya ini. Sekarang ini sedang ada yang panen. Wah, kebetulan. Kebetulan pada saat sekarang ini musimnya panen. Oh, musimnya panen. Iya. Maka pada hari ini juga ada salah satu anggota kita yang panen. Oh, berarti saya sendiri boleh lihat Pak? Silahkan. Proses pemanenan sampai persortiran sampai penggilingan boleh tidak Pak? Boleh, tidak apa-apa. Oh. Gimana kita dengan siapa saya ke lokasi? Saya suruh anak muda kita juga untuk mengantarnya Bapak ke kebun. Oh, boleh kita ke sana Pak? Boleh. Gak sabar pengen lihat nih proses. Ngopi dulu. Oh boleh, kita ngopi lanjut kopi dulu ya, baru kita ke sana. Iya. Wah, sahabat Nyeri Barat, tidak sia-sia saya datang ke KTH Tunas Lestari, akhirnya mendapatkan kopi yang wow, rasanya luar biasa, kopi robusta. Dan ternyata ini agak beda sedikit ini ya dari kopi-kopi yang lain robustanya. Jadi punya ciri khas yang dimana kopi robusta ini ya ada di Desa Selelos, KTH Tunas Lestari. Wow. Pak, kalau untuk lokasi pemanenan sendiri, ini lokasinya jauh apa dekat Pak? Sangat dekat ya. Oh berarti kita bisa jalan kaki? Bisa jalan kaki. Boleh. Silakan Kita ke sana? Banu untuk Ayo mengantarnya. Pak Banu. Kita jalan-jalan melihat orang manen. Nah, sahabat Nyeri Barat, perjalanan kita dari lokasi KTH menuju lokasi pemanenan kopi kurang lebih 100 meter. Ya, disinilah lokasi tempat kita panen Pak. Oh, lumayan bagus ya. Banyak juga. Itulah. Terus ada yang panen sekarang? Ada. Bisa saya lihat? Bisa. Oke, mantap nih. Kebetulan. Halo sahabat Nyeri Barat. Hari ini saya diajak jalan sama Bapak Amak Banu di lokasi pemanenan kopi. Keseluruhannya kita lihat ya, bagaimana prosesnya pemanenan kopi di daerah Selelos ini ya. Ayo ikuti terus. Ini kita sekitar 1 hektar lah. Oh, 1 hektar. Iya. Nah kok ini kopinya kok bisa kecil-kecil gini ya? Ya karena ini kopi sambungan, kita hasil sambungan. Oh ini kopi sambungan Iya, semua. semua. Jadi rata-rata kopi di sini tuh disambung, Pak ya? Rata-rata robusta ini semua. Kalau Oh kita jenisnya robusta, Pak ya? iya jenis robusta. Kalau mau lihat Kak, kita langsung panen bisa kita lihat. Oh boleh, Pak. Iya, ada mumpung kita lagi panen. Oke, gas. Ya inilah proses kita panen Pak. Bisa kita lihat langsung. Boleh, Ini boleh. Ada Pak Tommy lagi panen. Selamat siang Pak Tony. Iya, selamat siang juga. Waduh, lagi mana nih Pak? Iya. Mantap sekali. Sama siapa aja mana di sini Pak? Kami kawan 3 Kak. Oh, berkawan 3. Berarti ini Pak, yang hijau-hijau ini dipanen juga ya? Iya dipanen, panen root lah gitu. Panen rot. Soalnya kalau kita panen satu persatu, kapan selesainya? Kalau udah nyampe rumah, baru kita mulai proses penyortiran. Berarti ini dengan Pak siapa Pak Tommy? Pak Tommy berarti ini semua ya, yang hijau, yang merah juga diambil? Iya, yang hijau tinggal. Menarik. Berarti nanti disortirnya di rumah ya? Ya di rumah. Nah jadi sahabat Nyeri Barat, kopi yang di sini dipanen, jadi semuanya tidak mesti harus yang merah aja, karena proses penyortiran nanti dilakukan di rumah produksi ya. Iya, diproduksi langsung. Menarik sih. Nah Pak Tommy, Pak boleh saya coba untuk panen? Wah, silakan Wah, boleh. menarik nih. Gimana semut, Pak? Ini namanya apa ini? Ini kalau bahasa sini tuh krowo. Crow. Iya. Gimana pakainya ya Pak? Buat ya sama. Muat. Ini proses panennya gimana Pak?
menarik nih sahabat Rinjani Barat. Proses pemanenan kopi dilakukan dengan cara root, yaitu semua buah kopi diambil, baik yang berwarna merah maupun hijau. Cara pemanenan seperti ini sudah menjadi tradisi di Selelos. Hal ini untuk menghindari agar buah kopi yang tersisa tidak diambil orang lain. Karena berdasarkan tradisi di Selelos, pemilik lahan telah selesai memanen dan siapapun dapat mengambil buah kopi yang tersisa. Nah, saya jadi pengen manen buah kopinya nih kalau sudah dipanen. Hehehe. Dapat banyak Pak. Akhirnya Alhamdulillah. udah dapat banyak juga Pak ya. Nah, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Udah ngajak saya panen kopi. Dan hasilnya memuaskan juga Pak ya. Walaupun banyak semut Pak. Teman juga di kebun. Nah, selanjutnya kemana Pak? Kalau mau lihat proses lebih lanjutnya, mari kita ke rumah. Oh berarti abis ini proses penyortiran? Wah, Penyortiran. asik nih. Oke sahabat Rinjani Barat, hari ini panen kita sudah selesai dan hasilnya nih lumayan. Nah sekarang kita mulai proses penyortiran. Nah ikuti terus ya, kita ke rumah produksi kan. Go. Ini Pak, terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Nah, sahabat Rinjani Barat, pemanenan hari ini kita sudah selesai. Sekarang menuju ke rumah produksi untuk proses selanjutnya. Ikuti terus ya. Buah kopi yang telah dipanen tadi kemudian disortir untuk memisahkan antara buah berwarna merah dan buah berwarna hijau. Buah kopi yang berwarna merah kemudian direndam. Jika buah kopi tersebut mengapung, berarti tidak dapat diolah untuk menjadi kopi. Oke sahabat Rinjani Barat, kita selesai mencuci ya Pak ya, menyortir dengan cara mencuci mana yang biji yang mengapung itu berarti tidak layak untuk dipalper. Nah untuk proses palper kita ikuti lagi. Let's go. Sobat Rinjani Barat, proses selanjutnya yaitu valper atau menghapus kulit buah kopi yang masih basah. Setelah proses valper tadi, kemudian biji kopi dijemur. Nah, proses penjemuran ini dilakukan selama kurang lebih 1 minggu hingga kopi benar-benar kering. Ya sahabat Rinjani Barat, tadi sudah kita proses pulper ya, sudah dibuka dari kulitnya dan sekarang kita mulai dijemur. Nah hasil dari jemur ini, nah ini hasil dari jemuran. Ini sekitar baru 1 hari ya Pak ya? Ini baru 1 hari. Ini kira-kira butuh berapa lama Pak? Nah minimal 1 minggu baru bisa diambil.
Kalau sahabat penjuri barat, nah setelah kita melalui proses yang cukup lama dari mulai panen, penyortiran kopi sampai kita mulai apa itu namanya tadi Pak? Pulper, nah dan penjemuran. Nah kebetulan karena proses penjemuran itu cukup lama dan kita punya hasil yang sudah dijemur ya Pak ya? Iya. Nah inilah hasilnya nih. Ini hasil yang tadi kopi yang pasca panen dan dijemur itu sekitar berapa lama dijemur? 1 minggu. 1 mingguan. Nah inilah yang kita tadi panen, ini kalau dijemur 1 minggu hasilnya seperti ini. Ini cukup lumayan bagus. Nah ini Pak setelah melalui proses yang cukup lama, nah kalau proses roastingnya di mana nih Pak? Kalau proses roastingnya ini ada di atas. Berarti ini kita udah bisa di roasting? Udah bisa. Mantap. Nah habis ini kita ngerosting, oke? Kita ikuti terus KP Hari Mini Barat. Let's go, kita roasting Pak ya? Ya. Ini roasting lagi. Let's go. Sobat Mini Barat, kopi yang sudah kering kemudian di roasting menggunakan mesin roasting. Nah, KTH Tunas Lestari memiliki 2 unit mesin roasting yang dimana merupakan dana hibah FIP2 KPH Rinjani Barat. Nah, sahabat Rinjani Barat, ini dia hasil yang kita tadi baru udah roasting. Dari mulai pemanenan, penyortiran, akhirnya sampai ke roastingan. Ini dia, bisa dilihat kan. Ini belum terlalu wangi ya, baru sedikit. Kalau sudah 2-3 hari baru terasa aroma kopinya itu baru terasa. Nah, habis ini kita penggilingan Pak ya. Iya, penggilingan. Oke, di mana proses penggilingan Pak? Ayo kita lihat Selamat tinggal Bang, kita mulai proses terakhir untuk penggilingan. Oke. Inilah proses terakhir yang dimana setelah kopi di roasting, kopi digiling hingga menjadi bubuk. Nah, sahabat Rinjani Barat, ini adalah hasil kopi yang kita sudah giling. Ini yang kita minum tadi, hasilnya seperti ini. Wow, pantesan kopi yang saya minum tadi itu enak sekali Pak. Bisa langsung kita coba. Bisa langsung Iya. dicoba lagi. Luar biasa. Berarti kalau misalkan ulah digiling seperti ini Pak, langsung dikemas? Langsung dikemas. Wow, berarti ini dikemas Pak ya? Iya. Inilah sahabat KP Rinjani Barat, luar biasa kopi KTH Tunas Lestari ini. Aromanya pantesan saya minum luar biasa. Oke, berarti kita langsung kemas. Iya, boleh. Sip. Ini hasilnya yang tadi ini. Inilah hasilnya. Inilah kami serahkan itu sebagai oleh-oleh. Wah, ini buat oleh-oleh saya nih Pak. Ya, oleh-oleh untuk dinikmati nanti sampai di rumah. Dan Siap. ini beratnya 150 gram. KP Rinjani Barat, inilah hasil yang tadi bisa kita lihat dari mulai pemanenan, roasting, sampai penyortiran, sampai jadi bubuk. Inilah hasilnya. Dan ini siap untuk dijual. Ini udah dipasarkan kemana aja Pak? Sampai di Tanjung, sekitar di Lombok Utara, Oh, masih. ya, dan sampai juga di mungkin di Bali, di Jawa. Ini saya bawa ke Mataram Pak ya. Ya. Terima kasih banyak. Boleh. Iya. Kita sudah selesai perjumpaan kita dengan KPH Tunas Lestari yang dimana terkenal dengan kopi robustanya. Kita dikasih pemahaman tentang
pemanenan kopi sampai penyutiran dan roastingan. Wah, dapat ilmu banyak di KTH Tunas Lestari. Kedepannya lebih maju lagi untuk KTH Tunas Lestari. Oke, saatnya kita pulang.